Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Simboin, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Hi everyone, how are you? I hope you are all doing great today. And I will say, welcome to my English class with me, Miss Nida from SMP Negeri 2 Rengsirat. Well, in this time, we are going to learn about degrees of comparison. But before we start our lesson today, let's pray first. Pray, begin. Finish. Alright, langsung saja. Degrees of comparison. Apa itu degrees of comparison? Adakah di antara kalian yang pernah mendengar atau mempelajari mengenai degrees of comparison? Ya, degrees of comparison adalah materi kelas 8 di KD 3.9, yaitu Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep, jenis, dan contoh dari degrees of comparison. So, are you ready for lesson today? Let's say, yes, I'm ready. One more time, yes, I'm ready. Lebih keras lagi, yes, I'm ready. Okay, good. Baik, langsung saja menuju ke pembahasan pertama, yaitu mengenai konsep. Baik, untuk memahami konsep atau pengertian dari degrees of comparison, kita bisa ambil dari kata dasar compare, yang artinya membandingkan. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian membandingkan sifat suatu benda, binatang, orang, atau mungkin hal lain? Tentu pernah, bukan? Sebagai contoh, saya memiliki dua buah pensil A dan pensil B. Jika kita amati kedua pensil ini, kita bisa lihat dan bandingkan bahwa panjang dari kedua pensil ini berbeda. Sehingga kita bisa katakan pensil A lebih panjang daripada pensil B, atau pensil B lebih pendek daripada pensil A. Untuk lebih jelasnya mengenai konsep degrees of comparison, mari kita simak kembali contoh yang lainnya. Misalnya, di dalam tas, saya memiliki beberapa benda, yaitu buku dengan harga Rp10.000, pensil dengan harga Rp5.000, penggaris dengan harga Rp5.000, dan penghapus dengan harga Rp3.000. Diketahui harga-harga setiap barang tadi, sehingga tentu saja yang akan kita bandingkan adalah harganya. Nah, berkaitan dengan harga, kata sifat apa saja yang mungkin bisa kita gunakan untuk membandingkan sifat dari benda-benda tersebut? Ya, betul sekali. Kita bisa gunakan kata sifat mahal atau murah, expensive or cheap. Baik, sekarang mari kita mencoba membandingkan antara harga benda satu dengan benda yang lainnya. Misalnya, jika kita membandingkan harga dari pensil dan juga penggaris, maka kita bisa katakan bahwa pensil sama mahalnya dengan penggaris. Atau, jika kita gunakan kata sifat murah, maka kita bisa katakan bahwa pensil sama murahnya dengan penggaris. Yang kedua, jika kita membandingkan antara harga pensil dengan penghapus, maka bisa kita katakan bahwa pensil lebih mahal daripada penghapus. Atau jika kita gunakan kata sifat murah,
maka kita bisa katakan bahwa penghapus lebih murah daripada pensil. Dan yang ketiga, jika kita membandingkan antara harga buku dengan benda-benda yang lainnya, maka kita bisa katakan bahwa buku paling mahal dari semuanya. Atau jika kita membandingkan harga penghapus daripada barang yang lainnya, maka kita bisa katakan bahwa penghapus paling murah dari semuanya. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai konsep dasar degrees of comparison. Lalu, bagaimana jika kita gunakan dalam bahasa Inggris? Bagaimanakah polanya? Nah, hal itu akan terjawab di pembahasan berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis degrees of comparison. Berdasarkan penjelasan mengenai konsep degrees of comparison pada pembahasan sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa ada 3 jenis tingkat perbandingan. Yang pertama, positive degree, yang artinya sama atau se. Yang kedua, comparative degree, yang artinya perbandingan lebih. Yang ketiga, superlative degree, yang artinya paling. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai masing-masing jenis tingkat perbandingan atau degrees of comparison. Yang pertama yaitu positive degree, yang artinya sama atau se. Misalnya, sama tinggi atau setinggi, sama besar atau sebesar. Kemudian bagaimana polanya dalam bahasa Inggris? Polanya yaitu as, diikuti adjective atau kata sifat, diikuti s. Sebagai contoh, sama tinggi, as tall as. Sama besar, as big as. Sama pintar, as clever as. Sama cantik, as beautiful as. Sama panjang, as long as, dan lain-lain. Kemudian, untuk lebih jelasnya mengenai positive degree, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada 2 buah pensil. Pensil Jane dengan panjang 10 cm dan pensil Rose dengan panjang 10 cm. Itu berarti bahwa pensil Jane sama panjang dengan pensil Rose. Sehingga dalam bahasa Inggris kita bisa katakan bahwa Jane's pencil is as long as Rose's pencil. Jenis yang kedua yaitu comparative degree atau tingkat perbandingan lebih. Contohnya, lebih tinggi, lebih panjang, lebih pintar, dan lain-lain. Kemudian bagaimana polanya dalam bahasa Inggris? Ada 2, yaitu yang pertama, apabila kata sifat atau adjektifnya terdiri dari 1 atau 2 suku kata, 1 or 2 syllables, maka kita gunakan pola kata sifat atau adjektif yang diberi imbuhan er atau ir di belakangnya. Kemudian diikuti kata hubung than yang berarti daripada. Sebagai contoh, lebih tinggi, taller than. Lebih besar, bigger than. Lebih pintar, cleverer than. Lebih panjang, longer than. Kita bisa lihat bahwa kata sifat long, tall, big terdiri dari 1 suku kata, dan kata sifat clever terdiri dari 2 suku kata, clever. Maka kita gunakan rumus yang pertama tadi, yaitu adjektif yang diikuti dengan er.
perhatikan ilustrasi berikut. Saya memiliki dua buah pensil, pensil Jane dengan panjang 10 cm dan pensil Rose dengan panjang 7 cm. Bisa dikatakan bahwa pensil Jane lebih panjang daripada pensil Rose. Sehingga dalam bahasa Inggris kita bisa simpulkan bahwa Jane's pencil is longer than Rose pencil. Kemudian, pola yang kedua dari comparative degree adalah apabila kata sifat atau adjektifnya terdiri dari lebih dari dua suku kata atau more than two syllables, maka polanya adalah more diikuti adjective atau kata sifat, kemudian diikuti kata hubung than. Contohnya, lebih cantik, more beautiful than. Lebih rajin, more diligent than. Lebih mahal, more expensive than, dan lain-lain. Dan dari tiga kata sifat yang saya sebutkan tadi, ya, kita bisa mengetahui bahwa expensive, diligent, beautiful semuanya lebih dari dua suku kata, sehingga digunakanlah rumus yang kedua tadi, yaitu more adjective than. Kemudian perhatikan ilustrasi berikut. Ada dua buah tas Jane dengan harga Rp150.000 dan tas Rose dengan harga Rp100.000. Disimpulkan bahwa tas Jane lebih mahal daripada tas Rose, sehingga pola kalimatnya dalam bahasa Inggris yaitu Jane's bag is more expensive than Rose's bag. Kemudian jenis yang ketiga yaitu superlative degree atau tingkat perbandingan paling. Contohnya, paling tinggi, paling besar, dan lain-lain. Kemudian bagaimana polanya? Polanya ada dua. Yang pertama, apabila kata sifat atau adjektifnya terdiri dari satu atau dua suku kata, one or two syllables, maka polanya yaitu kata sifat atau adjektif diberi imbuhan est atau est di belakang kata sifat tersebut. Sebagai contoh, paling tinggi, tallest, paling panjang, longest, paling pintar, cleverest, paling besar, biggest, dan lain-lain. Kemudian ada catatan bahwa dalam penggunaannya dalam kalimat nanti, sebelum kata sifat harus diawali dengan artikel the. Jadi, the tallest, the biggest, the cleverest, dan the biggest. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya, ada 3 buah pensil Jane dengan panjang 10 cm, pensil Rose dengan panjang 7 cm, dan pensil Millen dengan panjang 5 cm. Dapat disimpulkan bahwa pensil Jane paling panjang dari semua pensil. Sehingga dalam bahasa Inggris kita bisa mengatakan bahwa Jane's pencil is the longest of all pencils. Pola yang kedua dari superlative degree adalah apabila kata sifat atau adjektifnya lebih dari 2 suku kata atau more than 2 syllables, maka polanya adalah
The most diikuti adjective atau kata sifat. Contohnya, paling cantik, the most beautiful, paling rajin, the most diligent, paling mahal, the most expensive. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Ada 3 buah tas, yaitu tas Jane dengan harga Rp150.000, tas Rose dengan harga Rp100.000, dan tas Milan dengan harga Rp75.000. Bisa disimpulkan bahwa tas Jane paling mahal dari semua tas. Sehingga dalam bahasa Inggris, kita bisa mengatakan Jane's bag is the most expensive of all bags. Oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai jenis-jenis degrees of comparison beserta contohnya baik dalam kata maupun kalimat. Baik, bagaimana? Semoga sudah cukup jelas ya penjelasan mengenai konsep, jenis, serta contoh dari degrees of comparison. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa.